Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Suharno Sidik dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 5C dengan NIM 226121098. Video ini saya buat demi menyelesaikan tugas mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Lalu video ini akan berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Baik, saya akan masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan sebagai standarisasi akhlak? Lalu untuk jawabannya, cara membuktikan bahwasanya Al-Quran dan hadis penting digunakan sebagai standarisasi akhlak adalah dengan melakukan 3 metode. Metode yang pertama yaitu logika, metode yang kedua historis, dan empiris. Saya akan menjabarkan satu persatu. Metode yang pertama yaitu secara logika. Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Lalu, masuk kepada metode secara historis. Secara historis, Al-Quran dan hadis dijadikan patokan sebagai standarisasi akhlak karena terjaga keasliannya selama bertahun-tahun tanpa ada perubahan. Hal ini kita lihat pada keaslian Al-Quran selama 1400 tahun dengan tanpa ada perubahan atau isinya masih asli. Begitu pula hadis yang secara perawiannya diperhatikan secara khusus. Lalu masuk kepada metode empiris. Secara empiris, apabila diterapkan kepada masyarakat, akhlak dan hadis memiliki pengaruh positif bagi kehidupan pribadi ataupun sosial manusia di masyarakat. Karena dengan kita melihat Al-Quran dan hadis sebagai standarisasi akhlak, kita mampu melakukan contoh kepada akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti tertanam pada hadis dan Al-Quran. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Ada 4 aliran, yaitu nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi, dan aliran naturalisme. Untuk aliran nativisme menganggap bahwa akhlak manusia mempunyai pembawaannya tersendiri dari lahir. Oleh karena itu, lingkungan tidak berpengaruh di dalamnya. Lalu untuk yang kedua, ada aliran empirisme. Aliran empirisme beranggapan bahwa akhlak manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan bukan dari manusia lahir. Lalu, yang ketiga ada aliran konvergensi yang beranggapan bahwa akhlak didapatkan dengan 2 faktor, yaitu faktor bakat, faktor lingkungan atau pengalaman pribadi. Lalu yang terakhir ada aliran naturalisme yang menganggap bahwa semua manusia baik pada saat dilahirkan, barulah dirusak oleh adanya pendidikan yang tidak baik. Jadi teori ini melarang adanya pendidikan, akan tetapi secara natural mendapatkan akhlak atau pengalamannya tersendiri. Lalu, menurut Islam, saya mengutip sebuah kutipan dari Al-Farabi mengenai akhlak terpuji. Menurut Al-Farabi, akhlak terpuji diperoleh melalui adat kebiasaan, yaitu dengan melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang dalam waktu lama dalam masa yang berdekatan. Jadi hal ini serupa dengan pandangan filsuf Yunani mengenai yaitu terhadap pada aliran empirisme yang menganggap bahwa akhlak manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan bukan dari manusia lahir. Lalu, yang kedua, menurut Ibnu Maskaweh, akhlak berasal dari watak atau pembawaan dan pembiasaan. Maksudnya, akhlak seseorang dapat dirubah dengan pembiasaan
dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini, Ibnu Maskaweh tidak sependapat dengan teori naturalisme yang dikemukakan oleh filsuf Yunani, yaitu yang menganggap bahwa manusia tidak perlu melakukan pendidikan, akan tetapi dengan natural mendapatkan akhlak itu tersendiri. Dan di sini Ibnu Maskaweh sependapat dengan ketiga aliran lainnya. Lalu kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya para makhluk. Mengapa kita harus berakhlak kepadanya? Lalu sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab, yaitu karena kita merupakan seorang hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sepatutnya yaitu beribadah dan berakhlak kepadanya. Lalu, sebagai seorang hamba atau yang diciptakan, kita harus menghormati kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga sudah memberikan karunia-Nya berupa pikiran, akal, dan hati bagi manusia. Lalu, yang terpenting adalah Allah juga sudah memberikan kita anugerah, yaitu kemampuan untuk menguasai sebagian dari laut, darat, dan udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama adalah takwa. Takwa di sini kita berarti meyakini secara penuh akan keberadaan dan keesaan Allah tanpa mengingkarinya sedikit pun. Lalu yang kedua adalah cinta dan ridho kepada Allah. Cinta merupakan suatu bentuk akhlak kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauh dari segala larangannya. Yaitu, apabila kita cinta terhadap sesuatu, maka kita tidak akan melakukan apa yang tidak diinginkan oleh sesuatu yang kita cintai. Selanjutnya yaitu ridho. Ridho di sini yaitu berarti kita rela dan puas akan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tanpa mengharap imbalan dari manusia yang lain. Lalu yang ketiga, ada ikhlas. Ikhlas yaitu dengan melakukan amal tanpa mengharapkan apa-apa, melainkan ridho Allah semata. Jadi kita tidak boleh beramal dengan demi dipuji oleh orang lain. Seperti kita sedang melakukan sedekah di masjid, lalu kita memberikan sedekah yang banyak agar dilihat oleh yang lain. Akan tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beramal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu? Sebagaimana hadis yang berbunyi, Innama bu'itsu li'atamima makaromil akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Benar, ilmu itu sangat penting bagi umat manusia. Lalu, Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak karena demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Walaupun ilmu sangat penting, akhlak atau moralitas memainkan peran yang lebih mendasar dalam menjaga hubungan antar manusia, baik kepada sama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, mengenai hadis tersebut seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab Tahmid, akhlak di sini yaitu penghormatan diri dan keadilan. Oleh karena itu, akhlak menjadi misi utama Nabi Muhammad SAW. Benar, keduanya sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Akan tetapi, akhlak di sini yaitu sebagai dasar untuk memperoleh ilmu. Sebelum mendapatkan ilmu, manusia akan dibenarkan dulu akhlaknya oleh para nabi, lalu dengan begitu akan mengalir ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, salah satu bentuk berakhlak kepada Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Lalu,
apa manfaatnya sholawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia dan telah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bersolawat juga adalah salah satu cara Allah untuk semakin meninggikan derajat beliau. Rasulullah sudah dijanjikan derajat tertinggi atau makom mahmud dan melalui sholawat. Allah menguatkan janji ini dengan memperbanyak pujian dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi kita, sholawat kepada Nabi merupakan sebagai bentuk kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhir pada beliau. Lalu pada Nabi sendiri, bersolawat dari kita yaitu adalah dengan dapat meninggikan derajat beliau di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Saya berterima kasih kepada beliau karena telah memberikan bimbingan selama setengah semester ini dengan baik. Lalu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.